Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 serta teman-teman semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengerjakan dan membahas soal penilaian tengah semester 2 atau semester genap untuk siswa-siswi kelas 3 ya. Pada video ini kita akan bahas soal PTS tema 6 untuk muatan pelajaran PPKN ya, KD 3.2, yaitu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Mari kita mulai bersama-sama. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Baik, mari kita mulai dengan mengisikan identitas kita ya. Kita awali dengan mengisi nama, kemudian kelas, oke. Nomor absen tidak ada, langsung ke lembar soal. Baik, nomor 1, gambar yang menunjukkan perilaku melestarikan lingkungan adalah titik-titik. Nah, jadi yang gambar yang menunjukkan melestarikan lingkungan ada 4 gambar ya. Ini gambar seorang anak yang membuang sampah berupa kulit pisang ya. Di sini ada tempat sampah, tetapi dia memilih untuk membuang di sembarang tempat. Kemudian yang kedua ada gambar seorang laki-laki sedang menebang pohon ya. Kemudian untuk opsi jawaban yang C, ini ada seorang anak yang memakai headset sedang melihat HP ya, entah main game ya. Dan di sini dia juga menyalakan televisi, menyalakan radio. Nah ini, dan ini ada tanda bahwa itu siang hari ya, siang hari tapi lampunya hidup. Nah, ini bahkan ada keran air yang terbuka, kemudian ada kipas angin yang juga berputar. Ini tentu saja sikap yang kurang tepat ya, ini pemborosan. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini ada beberapa orang anak ya sedang menanam pohon ya. Melestarikan lingkungan tentu saja jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Contoh sikap bersyukur kepada Tuhan adalah titik-titik. Apakah A, menggunakan sumber energi sesuka hati, B, memanfaatkan listrik sebanyak-banyaknya, C, memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya, D, menggunakan air dan bahan bakar sebanyak-banyaknya. Tentu saja jawabannya adalah yang C ya, memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan cara menghemat energi. Itu merupakan salah satu contoh sikap bersyukur kepada Tuhan. Sikap bersyukur kepada Tuhan itu sendiri merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita bersyukur atas semua karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Selanjutnya nomor 3. Setiap warga negara memiliki hak yang titik-titik untuk memanfaatkan sumber energi. Apakah hak yang berbeda-beda, atau B, hak yang sama, C, beragam, atau D, satu? Jawabannya adalah memiliki hak yang sama ya untuk memanfaatkan sumber energi. Jadi hak dan kewajiban setiap warga negara itu sama ya, entah itu orang kaya, orang miskin, kemudian orang desa, orang kota, semuanya memiliki hak untuk memanfaatkan sumber energi.
semuanya memiliki hak yang sama dan kewajiban yang sama juga, yaitu untuk melestarikan sumber-sumber energi. Nah ini. Selanjutnya untuk soal nomor 4, kewajiban dalam pemanfaatan energi listrik adalah titik-titik. Nah, ini kewajiban ya. Jadi kewajiban itu kita ingat kembali bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau sesuatu yang harus kita tunaikan, harus kita lakukan, harus kita tunaikan, harus kita penuhi, harus kita jalankan, ya. Nah ini yang berkaitan dengan pemanfaatan energi listrik yang mana? Apakah A. mematuhi aturan pemakaian energi listrik, atau B. menggunakan listrik sebanyak-banyaknya, C. membayar tagihan listrik lebih mahal, atau D. menyalakan televisi saat tidur? Jawabannya adalah A ya, mematuhi aturan pemakaian energi listrik ya. Jadi listrik itu memang salah satu sumber energi yang banyak sekali kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk menyalakan lampu, kipas, kemudian televisi, radio, komputer, laptop, untuk mengisi daya baterai pada HP kita atau ponsel kita. Ini kita menggunakan listrik semuanya. Tapi kita tidak boleh berlebihan ya, tidak boleh menggunakan listrik sebanyak-banyaknya. Meskipun mampu membayar ya, tetapi sebaiknya energi listrik itu tetap kita hemat ya. Walaupun kita mampu untuk membayar. Orang kaya, saya bayar kok. Nah, tapi meskipun bisa bayar, tetap harus menghemat listrik. Kemudian untuk yang C, membayar tagihan listrik lebih mahal, ini juga bukan merupakan kewajiban kita ya. Jadi yang kita bayar tentu saja yang sesuai dengan pemakaian kita. Tidak perlu membayar lebih mahal. Menyalakan televisi saat tidur, nah ini tentu saja merupakan perbuatan yang atau tindakan yang boros ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 5 ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Cara untuk ikut melestarikan energi adalah titik-titik. A. naik kendaraan pribadi ke sekolah. B. menggunakan kendaraan ramah lingkungan. C. membiarkan lampu teras menyala pada siang hari. Atau D. membiarkan televisi menyala saat meninggalkan rumah. Jawabannya adalah yang B ya, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Contohnya apa kendaraan ramah lingkungan? Misalnya adalah menggunakan sepeda ya, sepeda ontel itu ya. Atau kalau tidak punya ya, kita bisa atau dianjurkan untuk naik kendaraan umum, angkutan umum ya. Kemudian untuk yang C, D ini jelas sekali bukan jawaban yang tepat ya, karena itu merupakan sikap boros. Selanjutnya nomor 6, sikap peduli energi di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara titik-titik. Apakah A. berlarian di dalam kelas, B. bermain setelah pulang sekolah, C. mematikan keran air setelah digunakan, atau D. membiarkan lampu menyala saat tidak digunakan. Ini sikap peduli energi. Nah, jadi yang berhubungan dengan energi, yaitu yang C, mematikan keran air setelah digunakan. Jangan sampai kita setelah dari toilet sekolah misalnya ya, keluar dari toilet kita biarkan keran terbuka ya, nanti akan meluap ya, airnya meluap dan terbuang dengan sia-sia. Lanjut ya ke soal nomor 7. Pembuatan briket bioarang dapat ikut menjaga kebersihan lingkungan karena
apakah A. menghasilkan panas yang lama, B. membutuhkan biaya yang tidak sedikit, C. membutuhkan perawatan yang tidak mudah, atau D. memanfaatkan limbah atau bahan yang tidak berpakai. Briket bioarang itu merupakan salah satu energi alternatif. Jadi ada beberapa ciri energi alternatif, misalnya adalah tersedia banyak, ya, kemudian murah harganya, ramah lingkungan, ya, tidak menimbulkan polusi dan sebagainya. Nah, briket bioarang ini dapat ikut menjaga kebersihan lingkungan karena memanfaatkan limbah atau bahan yang tidak terpakai. Contohnya adalah dari sabut kelapa misalnya, dan lain-lain. Selanjutnya ke nomor 8. Berikut ini hak yang diperoleh setiap warga negara berkaitan dengan energi adalah titik-titik. Apakah A. hak mendapatkan bahan bakar untuk memasak, B. hak memperoleh fasilitas kesehatan, C. hak mendapatkan pendidikan, atau D. hak berpendapat. Kita harus teliti ya, bahwa semua opsi jawaban ini adalah merupakan hak ya, tetapi yang diinginkan dari soal ini adalah hak yang berkaitan dengan energi. Maka jawabannya adalah yang A, hak mendapatkan bahan bakar untuk memasak. Nah, bahan bakar untuk memasak itu bisa berupa minyak ya, atau sekarang pakai gas gitu, gas LPG. Kalau yang B tentu saja di bidang kesehatan ya, berkaitan dengan kesehatan, C pendidikan, dan hak berpendapat itu merupakan ya, hak dalam pengamalan sila keempat, musyawarah. Oke, selanjutnya nomor 9. Perilaku anak pada gambar di bawah ini mencerminkan sikap titik-titik. Nah, ini ada seorang anak laki-laki, ini lampunya nyala, televisi itu nyala, airnya ini juga terbuka, keran airnya. Ini agak aneh juga ya, di ruangan ada ember dan keran. Kemudian di sini ada radio yang juga menyala ya. Nah, perilaku anak ini ya mencerminkan sikap yang bagaimana. Apakah A. menghemat pemakaian listrik, B. menggunakan listrik secara berlebihan, C. merawat dan melestarikan peralatan listrik, D. melaksanakan kewajiban menghemat listrik. Tentu yang B ya, menggunakan listrik secara berlebihan. Nah, mestinya kita gunakan alat-alat tersebut satu persatu ya. Kalau sedang main game ya, kita tidak usah menonton televisi, tidak usah menyalakan televisi, tidak perlu juga untuk menyalakan radio ya. Dan kalau siang hari tentu kita tidak perlu untuk menyalakan lampu, kecuali pada rumah yang beberapa rumah atau ruangan yang tertutup ya. Jadi misalnya di perumahan-perumahan itu ada yang 24 jam ya, meskipun siang hari itu lampu di ruang di dalam rumah itu menyala terus karena tidak punya jendela, tidak ada cahaya yang masuk. Itu rumah yang kurang sehat ya sebenarnya, tapi ya ternyata banyak sekali terjadi di sekitar kita ya. Ada rumah-rumah yang tidak mendapatkan cahaya matahari ya. Terutama kalau sekitar rumahnya itu yang sudah tinggi-tinggi ya, bertingkat 2-3, itu di beberapa ruangan tidak bisa mendapatkan cahaya. Jadi memang harus menyalakan lampu. Pada intinya adalah tidak boleh menggunakan listrik secara berlebihan ya. Lanjut ke nomor 10 ya. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada 6 item atau 6 nomor ya. Keterangannya, nomor 1 mendapatkan sumber energi listrik, 2 menghemat pemakaian listrik, 3 mendapatkan air bersih,
4 menggunakan air dengan bijak, 5 mendapatkan bahan bakar minyak untuk memasak, 6 menggunakan bahan bakar dan sebagainya. Kita baca pertanyaannya. Berdasarkan tabel di atas, yang termasuk kewajiban kita terhadap sumber energi terdapat pada nomor titik-titik. Yang merupakan kewajiban ya, apakah A 135, 1 ini mendapatkan sumber energi listrik, berarti 1 ini merupakan hak ya. Jadi 1 yang jawaban A ini salah, yang ada satunya salah berarti, karena 1 merupakan hak ya. Kemudian kita lanjut ke opsi jawaban yang B, 2, 4, 6. 2 menghemat pemakaian listrik, ya benar. Menghemat pemakaian listrik ini merupakan kewajiban. Kemudian nomor 4 itu menggunakan air dengan bijak, ini juga kewajiban. 6 menggunakan bahan bakar yang sebaik-baiknya, ini juga kewajiban. Jawabannya adalah yang B ya. Coba tapi kita lihat jawaban yang lain. C 246, oh 246 juga ya, B dan C ini sama jawabannya. Kemudian yang nomor D 345, 3 mendapatkan air bersih, ini merupakan hak. Jadi yang merupakan kewajiban adalah yang B dan C 246 ya. Oke, ini jawabannya yang mana nih ya. Jadi ini kita pilih yang B aja, ada dua jawaban tidak bisa ya. Oke, kita pilih yang B aja. Kita kirim jawaban kita ya. Sebelumnya kita periksa dulu apakah sudah dikerjakan semuanya. Nomor 1 ini D sudah, 2C sudah, 3B sudah, 4A sudah, 5B sudah, 6C ya sudah, 7D, 8A, 9B dan 10B sudah semuanya. 10 soal kita kerjakan. Mari kita pilih jawaban kita. Tanggapan Anda telah dikirimkan. Oh, tidak diperlihatkan berapa nilai skor yang didapatkan. Tidak apa-apa. Demikian teman-teman pembahasan soal penilaian tengah semester 2 tema 6 PPKN untuk siswa-siswi kelas 3 SD. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri latihan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk berdoa setelah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.